Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amida, mahasiswi jurusan S1 Farmasi di Universitas Megarizky Makassar. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pengganti UTS atau ujian tengah semester saya pada mata kuliah farmakoterapi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu obat, yaitu obat hidroklorotiazid yang menjadi salah satu obat dari golongan obat diuretik tiazid yang dapat diindikasikan untuk pasien penderita penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit hipertensi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang obat hidroklorotiazid, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu hipertensi yang menjadi indikasi dari obat hidroklorotiazid itu sendiri. Hipertensi atau yang sering kita kenal dengan darah tinggi atau peningkatan tekanan darah adalah salah satu penyakit yang tidak menular tetapi menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Hipertensi ini sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang dinyatakan mengalami peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Jadi singkatnya, hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, di mana tekanan darah sistoliknya itu 140 mg air raksa atau di atasnya, dan tekanan darah diastoliknya adalah 90 mg air raksa atau di atasnya. Nah, ketika seseorang sudah 3 kali melakukan tes hipertensi dan dinyatakan sistolik dan diastoliknya 140/90, itu maka pasien itu sudah dinyatakan sebagai penderita hipertensi. Nah, ketika seseorang sudah menderita hipertensi, maka seseorang tersebut atau pasien tersebut sudah tidak dapat sembuh dari hipertensi tersebut, tetapi dapat dikurangi peningkatan tekanan darahnya dengan menggunakan obat-obatan yang sudah direkomendasikan. Salah satu obat yang dapat dikonsumsi oleh penderita hipertensi adalah obat golongan diuretik, di mana obat golongan diuretik ini bekerja dengan meningkatkan volume urin. Jadi, diuretik ini merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebih di dalam tubuh kita dengan memicu proses pembentukan urin. Diuretik ini bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida sehingga mampu menyeimbangkan cairan eksternal dan menurunkan volume darah dalam tubuh kita sehingga tekanan darah kita yang tadinya di atas batas normal bisa kembali normal. Golongan obat diuretik pertama yaitu golongan tiazid atau diuretik tiazid. Jadi diuretik tiazid ini adalah diuretik dengan potensi menengah yang menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi natrium pada daerah awal tubulus distal ginjal dan meningkatkan ekskresi natrium dan volume urin. Tiazid juga mempunyai efek vasodilatasi langsung pada arteriol sehingga dapat mempertahankan efek antihipertensi lebih lama. Contoh obat dari golongan diuretik tiazid ini yang pertama adalah hidroklorotiazid, chlortalidon, dan indapamid. Golongan diuretik yang kedua yaitu diuretik kuat loop. Jadi obat ini efektif dalam menurunkan volume cairan ekstraseluler dan banyak digunakan sebagai kombinasi dengan antihipertensi lainnya pada studi GGK. Diuretik kuat ini memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan tiazid sehingga kurang efektif pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal, kecuali diberikan dalam dosis harian. Contoh golongan dari diuretik kuat ini sendiri adalah toresemid, bumetamid, dan asam etakrinat. Golongan obat diuretik yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini bekerja pada hilir tubuli distal dan ductus coligentes daerah korteks dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan jalan antagonisme kompetitif atau spironolakton atau secara langsung trianteren dan amilorida. Diuretik yang mempertahankan kalium menyebabkan diuresis tanpa kehilangan kalium dalam urin. Nah, adapun golongan atau contoh golongan obat dari diuretik hemat kalium ini adalah spironolakton, trianteren, dan amilorida.
Obat hidroklorotiazid atau HCT adalah obat diuretik tiazid kerja singkat yang banyak digunakan dalam tata laksana pada penyakit hipertensi, gagal jantung, dan edema. Obat ini sudah digunakan selama lebih dari 50 tahun. Hidroklorotiazid ini sendiri bekerja pada tubulus contortus distal antar lekung Henle dan ductus collectivus. Obat golongan tiazid seperti hidroklorotiazid meningkatkan iuran cairan dari tubuh. Obat ini menghambat reabsorpsi Na+, Cl- dari ginjal, mengeluarkan kalium, dan meningkatkan kadar asam urat serum. Tiazid juga menyebabkan vasodilatasi dengan mengaktifasi kalsium activate potassium channel pada otot polos. Adapun farmakologi hidroklorotiazid atau HCT adalah sebagai obat diuretik kerja singkat. Efek dari obat ini adalah meningkatkan diuresis dengan mengurangi reabsorpsi elektrolit pada tubulus contortus distal ginjal. Adapun farmakodinamik dari obat hidroklorotiazid ini adalah hidroklorotiazid menginhibisi transport Na+ dan Cl- pada tubulus contortus distal ginjal. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak natrium dan cairan diekskresikan oleh ginjal. Selain itu, hidroklorotiazid juga menyebabkan peningkatan ekskresi kalium dan bikarbonat. Pemberian hidroklorotiazid pada kondisi akut akan menyebabkan penurunan tekanan darah melalui peningkatan diuresis dan penurunan volume plasma. Hidroklorotiazid juga dapat menimbulkan vasodilatasi dengan mengaktifasi kalsium activate potassium channel pada otot polos, serta menginhibisi enzim karbonik anhidrase. Hal ini menyebabkan desensititasi reseptor otot polos karena kenaikan kadar kalsium dan mencegah autoregulasi ginjal. Farmakokinetik dari obat hidroklorotiazid ini sendiri adalah hidroklorotiazid dapat diserap dengan baik melalui traktus gastrointestinal dengan bioavailabilitas mencapai 75%. Hidroklorotiazid tidak dimetabolisme dan diekskresikan langsung melalui urin. Obat hidroklorotiazid ini sendiri dapat diindikasikan untuk pasien yang mengalami hipertensi, gagal jantung, dan mengurangi edema akibat berbagai penyakit seperti sirosis hepatis. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai efek samping dari obat hidroklorotiazid ini sendiri, yaitu efek samping dari hidroklorotiazid atau HCT adalah terkait dengan efeknya sebagai diuretik dan antihipertensi, yaitu dapat menyebabkan hipotensi, sinkop, dan ketidakseimbangan elektrolit. Hidroklorotiazid juga menyebabkan berbagai interaksi dengan obat lain, misalnya meningkatkan efek toksisitas dari litium. Sekian penjelasan saya mengenai obat hidroklorotiazid, penjelasan tentang hipertensi, dan penjelasan tentang obat-obat golongan diuretik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.